Yang pertama yaitu tentang apa sih tinjauan literatur. Ini saya ngajarin wisatawan, saya salah sebenarnya, tapi saya tetap akan ngobrolin itu supaya kita ada kesepakatan bersama di depan, gitu ya. Khawatirnya ada perbedaan gitu pendapat kita, jadi nggak apa-apa ya kita obrolin tentang apa itu tinjauan literatur dan apa pentingnya, gitu ya, bagi kita akademisi yang bekerja di perguruan tinggi ataupun bagi para periset seperti itu. Nah, sekarang ikutan dulu. Oh ya. Yang kedua, apa itu tinjauan sistematis? Yang ketiga, bagaimana tahapannya? Dan yang keempat, sebenarnya ini nggak di-request sama panitia, cuma saya merasa penting banget sampaikan. Kenapa? Karena setiap kali saya ngajar itu biasanya pertanyaannya selalu ke situ. Tadinya saya nggak pernah ngomongin itu gitu, tapi kondisi sekarang membuat kita selalu berpikir, toh sudah ada AI gitu, ngapain repot-repot gitu ya. Jadi gimana sekarang dengan kondisi sekarang itu kalau kita melakukan tinjauan literatur tapi pakai AI itu bagaimana gitu ya. Jadi ada 4 poin ini yang akan kita obrolin selama 1 jam. Mudah-mudahan nggak tertidur gitu ya, seperti kayak saya dongeng nanti ya. Nah, terkait ini ya, jadi ada 4, apa pentingnya, apa bedanya tadi ya. Sudah disampaikan apa sih bedanya literatur sistematik dengan yang tidak sistematik seperti itu. Dan yang terakhir tadi bagaimana penggunaan artificial intelligence untuk review literatur. Nah ini nih tentang apa pentingnya literatur review dalam pendidikan kita gitu ya. Saya sebenarnya sangat concern dengan ini, walaupun saya bukan dosen, jadi saya sempat diajak dosen gitu ya, cuman saya kagum pada para dosen dan juga pustakawan ya, untuk memberikan pelayanan itu kan butuh konsisten, butuh apa ya, jiwa mendidik. Nah kayaknya saya nggak terlalu ada jiwa itu, jadi saya menyerah gitu kalau jadi dosen. Kalau jadi peneliti itu kan kita bebas ya, nggak perlu ngajar, nggak perlu gitu-gitu ya, jadi sebenarnya saya lebih cocok untuk itu. Jadi ngajar ya sebulan sekali 2 kali, tapi kalau tiap hari aduh angkat tangan, jadi luar biasa Bapak Ibu dosen. Nah, apa sebenarnya pentingnya tinjauan literatur? Jadi saya selalu berpikir bahwa di dunia pendidikan kita melakukan tinjauan literatur itu sangat penting. Pertama apa? Karena akan meningkatkan kemampuan literasi, membaca. Gitu. Kemampuan membaca ini kan kemampuan yang paling penting menurut saya ya. Sampai kapanpun pada level apapun untuk pekerjaan apapun, kemampuan membaca adalah kemampuan yang sangat dasar, sangat penting. Gitu. Jadi literatur review itu sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa kita untuk bisa membaca dengan baik. Gitu. Membaca itu penting banget seperti itu. Nah yang kedua, setelah dia bisa membaca, maka dia harus bisa berpikir kritis. Gitu ya. Jadi kalau kita baca, kan permasalahan kita sekarang itu ya Bapak Ibu ya, banyak bacaan, banyak informasi, tapi kita tidak bisa mengkritisi ini benar atau salah, ini fakta atau hoax gitu ya. Jadi kemampuan itu yang harusnya dirangsang. Jadi kalau kita membaca buku, kita harus berpikir ini benar atau salah, ini logis atau enggak, ini dasarnya apa gitu ya. Itu sebenarnya ingin kita dorong. Kemudian yang ketiga adalah membangun keterampilan bahasa dan komunikasi tertulis gitu ya. Jadi ini dasar banget, ini sayang banget ya agak blur ya, memenuhi standar kompetensi. Atau mungkin maaf Bu Indah mungkin ya bisa di-share aja materinya, jadi bisa lihat di laptop masing-masing, itu lebih enak kayaknya daripada lihat slide di depan ya. Mungkin di peserta kalau yang pakai HP atau laptop bisa dilihat di laptopnya masing-masing. Nah jadi kemampuan komunikasi tertulis itu menurut saya adalah kemampuan yang sangat penting yang harus kita ajarkan kepada mahasiswa. Karena ketika nanti mereka bekerja, dimanapun bekerjanya ya, mau jadi pengusaha, mereka harus membuat apa? Mereka harus membuat proposal, mereka harus membuat rencana apa itu usahanya gitu ya. Kalaupun dia jadi staf, dia harus bikin laporan ke atasannya. Kalaupun dia jadi pemimpin, dia juga harus bikin laporan. Jadi kemampuan menulis gitu ya, bahasa tertulis itu penting banget. Jadi ini adalah dasar banget untuk kita ajarkan kepada mahasiswa gitu ya, itu dalam dunia pendidikan. Jadi dengan melakukan tinjauan literatur itu harapannya bisa tercapai. Nah yang kedua untuk riset. Kalau tadi untuk pendidikan, kalau untuk riset apa? Jadi
literatur review itu penting untuk ini Bapak Ibu. Pertama, kita akan bisa mendapatkan ide. Jadi kalau Bapak Ibu sedang apa bahasanya ya, mau lagi sekolah misalnya, atau ada mahasiswa datang, kadang kan kita bingung apa nih topiknya, apa ide risetnya, ya lakukanlah literatur review supaya kita dapat ide, gitu ya. Kita dapat ide topiknya seperti apa. Setelah dapat ide, maka yang kedua adalah kita harus mencari state of the art-nya, perkembangan ide itu sampai di mana, gitu ya. Jadi itu juga pakai literatur review. Yang ketiga, setelah kita tahu nih perkembangannya sampai sini nih, jadi kita harus milih, oh jadi saya harus pakai apa riset saya ini supaya sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Jadi kita nyari metode pakai apa? Tentu pakai literatur review lagi. Yang terakhir, ketika kita membuat laporan gitu ya, membahas hasilnya, tentu kita pakai literatur review lagi. Jadi literatur review itu sebenarnya adalah kunci untuk kita melakukan riset dan publikasi gitu. Bapak Ibu bisa buat apa ya, kalau misalnya kita orang laboratorium ya, kita bisa melakukan riset laboratorium, tapi kalau kita nggak bisa literatur review, itu selesai di situ. Kita nggak akan bisa membuat laporan yang bagus, publikasi yang bagus. Atau kita kalau riset primer ya, kita ngambil data, survei, wawancara, sekedar data gitu ya. Tapi kalau mau ditulis menjadi suatu publikasi, maka kuncinya adalah literatur review lagi gitu. Jadi ini memang kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh akademisi gitu ya, mahasiswa, sivitas akademik itu semua ya, pustakawan, dosen, termasuk mungkin periset, peneliti, semuanya harus menguasai namanya literatur review. Ini menjadi kemampuan dasar ya. Nah, saya gini ya. Nah, tadi judul di apa nih ya? Judul di munasnya, kalau tadi di slide yang di bawah saya lihat itu kan untuk meningkatkan research quality gitu ya bahasanya ya, bagaimana meningkatkan apa, enhancement librarian apa gitu ya, research quality. Jadi kalau kita ngomongin kualitas riset, maka yang paling penting adalah yang disebut dengan novelty atau kontribusi gitu ya. Itu pasti menjadi pertanyaan kalau kita ngomongin riset yang berkualitas. Apa sih kontribusinya? Apa sih novelty-nya? Bagaimana kita bisa mencapai ini? Gitu ya. Jawabannya itu adalah kita harus tahu dulu bahasanya apa ya, bangunan pengetahuannya seperti apa, state of the art disebutnya ya. Bangunan pengetahuan itu adalah yang sudah dikerjakan orang seperti apa gitu ya. Jadi ini yang sudah dikerjakan orang. Nah, nanti kita baru mikir nih, saya bisa kontribusinya di mana. Jadi kontribusi kita itu sebenarnya akan sangat tergambar kalau kita bisa menggambarkan apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Nah, apa yang dikerjakan orang lain itulah fungsinya dari literatur review itu, gitu ya. Jadi kalau mau mencapai novelty, Bapak Ibu tidak ada cara lain selain ini, apa? Melakukan tinjauan pustaka supaya kita tahu state of the art-nya, kemudian kita tahu gap risetnya, baru kita bisa klaim novelty kita. Gitu ya. Jadi kalau dalam riset seperti itu Bapak Ibu, jadi kita harus tahu state of the art. State of the art itu adalah bangunannya, perkembangannya sampai di mana, kemudian riset gapnya, jadi apa yang belum orang kerjakan, baru novelty, apa yang kita bisa masuk, gitu ya. Jadi literatur review kuncinya menjadi penting kalau kita mau riset yang baik. Nah, wah ini agak panjang nih slide saya nih. Mungkin Bapak Ibu udah ini banget ya. Jadi kalau kita riset itu kan biasanya kita dapatnya riset primer, kita menulis buku. Kemudian kita melakukan riset sekunder. Jadi literatur review, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan yang di sebelah sini. Beberapa riset sekunder seperti literatur review, meta analisis, bibliometrik, itu semuanya kan kita menggunakan data dari riset primer, gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya poin yang di kuning ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan literatur review itu tidak harus selalu menghasilkan publikasi, gitu ya. Jadi yang pertama memang hasilnya adalah publikasi, mungkin di jurnal atau di apa ya, mungkin itu output. Tapi sebenarnya ketika kita melakukan literatur review itu juga bisa menjadi bagian dari laporan penelitian kita atau tesis kita, disertasi kita gitu ya, skripsi mahasiswa kita, tanpa
harus menjadi publikasi tersendiri. Seperti itu. Jadi sebagai contoh, waktu saya melakukan disertasi, bab kedua saya yang tinjauan pustaka itu adalah systematic literature review. Seperti itu. Jadi bab tinjauan pustakanya itu tidak hanya tinjauan pustaka yang naratif, tapi menggunakan pendekatan sistematik. Itu bisa dilakukan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada mahasiswa yang datang atau dosen mungkin ya, ketika melakukan tesis, disertasi, mungkin kalau skripsi mungkin agak berat kalau kita pakai sistematik ya, terlalu kompleks mungkin. Nah, itu bisa disarankan menggunakan itu. Atau ketika Bapak Ibu mau publikasi, risetnya sih bukan riset systematic review, riset yang lain ya, misalnya manajemen perpustakaan atau user behavior atau apapun, tapi bab keduanya biasanya kan kita naratif review aja. Bapak Ibu bisa menggunakan metode sistematis di situ. Itu akan meningkatkan kualitas dari paper kita. Atau pengalaman di BRIN gitu ya. Di BRIN itu tadi juga saya sempat ngobrol beberapa, sekarang perpustakaan BRIN itu entah kemana gitu ya. Tapi pustakawan di BRIN itu sekarang lebih banyak terlibat dalam proses penelitian. Jadi kalau di kami, pustakawan itu diajak oleh tim riset, kelompok riset dalam membangun proposal misalnya. Jadi saat membangun proposal di awal untuk mengajukan hibah gitu ya, dana riset seperti itu, pustakawan itu diajak untuk melakukan literatur review dulu. Jadi di dalam proposal itu ada satu bab tentang literatur review, dan itu membuat proposal tersebut menjadi jelas apa kontribusinya, apa yang mau ditargetkan gitu. Jadi mungkin ini bisa dilakukan juga. Jadi literatur review itu tidak hanya yang sistematik ya, tidak hanya berguna kalau Bapak Ibu mau publikasi, tidak. Tapi Bapak Ibu mau riset-riset yang lain, kalau tinjauan pustakanya pakai sistematik, itu nilainya akan lebih bagus. Poinnya di situ. Atau bahkan untuk proposal pun itu bisa sangat membantu supaya bisa dapat grant yang baik. Nah, ini publikasi. Jadi systematic review itu saya sering dapat pertanyaan gini kalau di BRIN, karena di BRIN ini kan belum terlalu banyak lah publikasi systematic review. Kalau saya ngajar selalu ditanya, apakah kalau kita publikasi systematic review bisa di jurnal bereputasi tinggi gitu ya, Q1, Q2 gitu ya. Jawaban saya bisa. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir kalau ini hanya tanda petik ya, riset SLR apakah bisa di jurnal bereputasi tinggi? Jawabannya bisa. Misalnya ada dosen-dosen yang nanya yang harusnya reputasi tinggi gitu ya. Karena kalau kita lihat publikasi systematic review itu jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan tahun ini baru bulan Juli itu ada sekitar 60.000 publikasi systematic review. Jadi sangat besar sekali perkembangannya ya. Kemudian ini sebenarnya nggak kelihatan sih. Jadi ini kalau dari sisi negara, Indonesia itu masih di urutan 30-35 untuk jumlah publikasi di bidang systematic review. Jadi masih jauh. Begitupun untuk bidang ilmu gitu ya. Bidang ilmu karena systematic review ini berasal dari bidang kesehatan. Jadi bidang kita, sistem informasi atau Bapak Ibu ilmu informasi, ilmu perpustakaan itu masih terbuka lebar. Jadi peluang kita untuk melakukan publikasi bidang SLR itu masih sangat besar kalau menurut saya, karena belum banyak dieksplor gitu, belum banyak dilakukan, termasuk data-data dari kita di Indonesia gitu ya. Jadi peluang kita masih sangat besar untuk melakukan publikasi di bidang ini. Nah ini tadi yang pentingnya ya. Nah yang bagian yang kedua ini, seperti apakah systematic review dibandingkan dengan naratif review ya Bapak Ibu. Jadi ini semoga kebaca. Jadi gini, tulisan saya sebenarnya menyitir dari Washington University Library kalau nggak salah ya. Jadi gini, kalau kita ngomongin systematic review, Bapak Ibu perlu pastikan bahwa yang namanya systematic review itu bukan hanya ringkasan, more than a summary. Jadi tidak boleh melakukan tinjauan literatur bentuknya hanya meringkas. Jadi berbeda. Tinjauan review dengan summary itu berbeda, gitu ya. Jadi kalau kita disebut tinjauan itu bukan meringkas, karena mungkin pengalaman dulu ya, biasanya kalau masih skripsi itu melakukan tinjauan pustaka itu kan meringkas ya. Kita ambil misalnya definisi A, apa sih perpustakaan, misalnya definisi menurut Pak Sulistyo Basuki ini, menurut Bu siapa ini, gitu-gitu. Kita ringkas seperti itu. Tapi yang disebut literatur review itu
bukan ringkasan. Itu yang harus kita camkan. Berbeda, bukan ringkasan. Yang kedua, bahwa dia harus ada sintesis namanya Bapak Ibu. Jadi di dalam literatur review itu kita harus menyintesa sesuatu. Harus ada sesuatu yang baru. Bukan hanya sekedar ringkasan. Itu tadi poinnya ya. Nah, di dalamnya juga biasanya kita mengevaluasi. Jadi kita evaluasi juga apa yang sudah kita baca gitu. Ini riset saya. Jadi saya waktu S3 saya itu adalah tentang citasi gitu ya. Saya doktornya ilmu komputer tapi saya risetnya tentang citasi, citation analysis. Jadi saya mengkaji tentang bahasa dalam publikasi ilmiah. Nah, salah satu temuan saya bahwa ketika kita menyitir, mengutip, menyitasi tulisan orang di Indonesia, itu jarang sekali yang mengkritik apa yang dia sitir. Padahal kalau kita mereview itu harusnya kita berani menyatakan pendapat kita. Oh, ini literaturnya bagus, oh ini tidak bagus gitu ya. Tapi kita itu jarang banget. Kalau kita nyitir itu kita hanya nyitir aja. Kadang-kadang yang kita sitir itu yang cocok aja dengan punya kita gitu ya, untuk menguatkan hasil riset kita. Padahal harusnya nggak seperti itu. Yang namanya review itu kita harus berani mengkritik sebenarnya, mengkonfrontasi hasil orang lain. Misalnya, oh penelitian saya berbeda dengan penelitian Ibu A gitu. Apa bedanya? Kenapa bedanya? Harusnya begitu. Dan itu tuh jarang sekali kita temukan di jurnal Indonesia. Entah karena kita sopan santun atau kita nggak enak gitu ya ngeritik ya. Tapi memang jarang. Yang saya khawatirkan justru karena kita nggak ngerti, maka kita nggak bisa ngeritik. Kalau kita ngeritik itu kan karena kita ngerti ya Bapak Ibu ya. Kita berani ngomentarin orang harusnya sih. Kita berani ngomentarin orang tuh karena kita pede, kita ngerti. Walaupun nggak juga sih ya, kadang kita ngomentar aja padahal kita nggak lebih bagus gitu ya. Tapi harusnya begitu. Jadi kita harus berani untuk mengkritik, mengevaluasi tulisan orang lain. Seperti itu ya. Itu yang disebut dengan tinjauan pustaka. Jadi ini yang perlu saya tekankan di awal. Jadi kalau kita ngomongin tinjauan pustaka, literatur review itu bukan ringkasan. Itu yang perlu penting, bukan ringkasan. Tapi harus ada sesuatu yang baru yang kita sintesis. Nah, ini adalah jenis-jenis review. Jadi kalau Bapak Ibu ini lihat gitu ya, saya berharap slide-nya udah sampai ke Bapak Ibu. Review itu ada banyak sekali. Saking banyaknya sampai apa ya? Kadang-kadang oh ada ya begitu ya, oh ada yang begitu ya, gitu ya. Tapi secara umum review itu ada dua, yaitu naratif review, review narasi biasa atau overview kadang kita menyebutnya, dan systematic review. Sebenarnya ada dua itu aja Bapak Ibu yang kita camkan, naratif dan sistematis, gitu ya. Nah, variasi-variasi yang lain yang ditampilkan di sini kan banyak banget. Mungkin Bapak Ibu baca ada yang namanya meta analisis gitu ya. Mungkin rame. Meta analisis itu sebenarnya adalah systematic review, tapi kita tambah dengan analisis data kuantitatif, misalnya kayak gitu. Tapi pendekatannya sebenarnya systematic review. Atau ada meta review. Gitu. Mungkin istilah-istilah gitu ya, meta analisis, meta review, kemudian ada yang rame juga scoping review, Bapak Ibu mungkin dengar rapid review gitu ya. Banyak sekali jenis-jenisnya, tapi sebenarnya pembagiannya hanya dua, naratif dan sistematik. Yang lainnya itu adalah variasi-variasi yang mungkin Bapak Ibu bisa pakai dengan tujuan-tujuan tertentu, gitu ya. Nah, yang hijau, ada yang hijau nggak keluar? Nah, yang hijau itu disebut dengan umbrella review atau review of review. Jadi gini, kalau Bapak Ibu mereview, itu yang boleh direview itu adalah artikel riset primernya, original research-nya. Tapi kalau Bapak Ibu mereview itu namanya adalah umbrella review. Jadi misalnya nih, saya mau mereview tentang kebijakan perpustakaan misalnya secara besar. Ternyata reviewnya udah banyak. Bapak Ibu pas lihat, oh ini kok udah banyak sekali orang mereview tentang perpustakaan perguruan tinggi misalnya kayak gitu, udah banyak sekali. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan namanya umbrella review. Jadi kita mereview dari review itu, gitu ya. Jadi namanya umbrella review atau review of review. Itu bisa jadi salah satu ide. Jadi kalau misalnya ada topik, udah banyak yang mengerjakan, udah bikinnya berarti umbrella review, jangan review yang originalnya.
gitu ya. Tapi harus dipastikan, jadi kalau kita melakukan umbrella review, semua yang kita analisis harus review, tidak boleh ada yang originalnya. Tapi kalau kita melakukan review biasa, yang kita analisis harus originalnya, tidak boleh ada reviewnya, gitu ya. Jadi review aja, original aja yang kita review. Jadi itu harus dipisah ya jenisnya. Nah, ini terkait dengan apa yang harus kita pertimbangkan ketika mau melakukan review. Jadi seperti ini, naratif review itu cepat banget. Jadi kalau Bapak Ibu pengen cepat, waktunya singkat, kerjakan naratif review. Jangan kerjakan systematic review karena dia lama, butuh waktu yang lama, gitu ya. Yang kedua dari sisi metodologi, naratif review itu tidak ada metodenya. Bapak Ibu tinggal baca yang mana, terus sudah ditulis. Tidak ada metode yang bisa kita standarkan, gitu ya. Tapi kalau systematic review itu metodenya detail sekali. Jadi Bapak Ibu harus menulis metodenya secara detail, rinci, gitu ya. Kemudian dari sisi bias ini maksudnya apa sih? Jadi gini, kalau Bapak Ibu reviewnya naratif tanpa ada metode, misalnya nih ada 10 publikasi tentang kepuasan pengguna perpustakaan misalnya ya, kita punya 10. Kalau pakai naratif, Bapak Ibu bisa pilih aja 3 deh yang cocok dengan saya gitu ya, yang lebih mudah, lebih gampang, atau punya teman saya gitu. Jadi ada bias, bagaimana kita memilih dari 10 ini menjadi 3. Jadi bias sekali, karena tidak ada metodenya. Tapi kalau kita pakai sistematik, kita harus menjelaskan kenapa dari 10 yang kamu ambil 3. Alasannya apa, kenapa, bagaimana. Nah, itu mengurangi bias gitu. Jadi kenapa systematic review ini lebih diperhatikan, lebih dianggap berkualitas dari sisi sains akademik, karena dia biasnya sedikit dibandingkan naratif review. Nah, yang ketiga adalah komprehensif. Komprehensif itu maksudnya apa? Jadi menyeluruh. Misalnya gini, tadi ya tentang kualitas perpustakaan. Kalau kita pakai sistematik ya semua tentang kualitas perpustakaan harus kita review. Kita tidak boleh pilih-pilih. Gitu. Tapi kalau naratif kan kita bebas, pilih yang mana orang tidak tahu. Gitu. Jadi secara komprehensif dia lebih akan banyak sekali yang harus di-review. Makanya jadinya lama. Gitu ya. Nah, ini poin pentingnya kalau Bapak Ibu bedanya apa sistematik dengan non sistematik. Yang pertama, harus ada masalah yang harus kita jawab. Di dalam systematic review Bapak Ibu harus punya masalah. Harus ada pertanyaan penelitiannya. Jadi masalah itu diwujudkan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Jadi kalau kita mereview kita harus ada pertanyaan nih. Jadi pertanyaannya apa? Misalnya tadi ya terkait dengan kepuasan pengguna misalnya, harus ada pertanyaan nih. Misalnya bagaimana, apa aja indikator kepuasan pengguna? Kita harus bertanya. Oh, berarti yang mau kita jawab adalah mencari indikator, gitu ya. Jadi harus ada pertanyaan. Nggak boleh kita ngomongin kepuasan pengguna, emang ada masalah gitu. Oh enggak, ya udah kalau enggak usah di systematic review kan, gitu. Harus ada masalah bahwa kita belum tahu indikatornya apa. Misalnya kalau di Indonesia misalnya pertanyaannya apakah berbeda indikator kepuasan pengguna di negara berkembang dengan negara maju? Itu pertanyaan. Karena kita belum tahu apakah berbeda atau enggak, misalnya kayak gitu. Jadi harus ada pertanyaan yang kita rumuskan kalau kita mau systematic review. Kalau di naratif itu tidak diperlukan. Yang kedua, terregister menggunakan protokol standar, gitu ya. Tadi saya sempat ngobrol sama Bu Ulfa. Jadi banyak sekali protokol yang bisa kita pakai. Protokol itu apa sih? Jadi panduan, standar, metode yang kita terapkan dalam melakukan review, gitu ya. Nah, kita harus mengadopsi salah satu protokol tersebut. Jadi kalau yang awal yang banyak digunakan itu protokolnya namanya Prisma. Bapak Ibu bisa cek Prisma protokol SLR. Itu biasanya digunakan untuk bidang kesehatan. Medicine atau public health itu dia pakainya Prisma. Karena awal-awalnya memang systematic review itu bidangnya kesehatan ya. Atau yang kedua yang ramai juga dipakai itu namanya Kitchenham. Bapak Ibu saya cari ya. Jadi Kitchenham itu nama orang. Ibu Kitchenham itu membuat suatu protokol, dia dipakai untuk sains dan teknologi. Seperti itu.
penggunaannya ya. Ada banyak protokol lain, tapi umum yang banyak dua ini yang paling banyak dipakai. Gitu. Jadi protokol itu menunjukkan tahapannya apa sih, nah, dan yang ini nih step-stepnya apa sih. Jadi kita harus merujuk pada suatu protokol ketika melakukan itu, gitu ya. Yang ketiga komprehensif itu tadi. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan systematic review harus mencari dari semua basis data. Jadi tidak bisa kita melakukan sistematik tapi sumbernya nggak jelas. Jadi sumbernya harus ditentukan dulu, mau dari mana. Yang keempat, terdokumentasi. Terdokumentasi itu apa? Jadi semua tahapannya itu harus dituliskan. Gimana nyarinya, kapan nyarinya, kenapa dicarinya, pokoknya hal seperti itu harus kita tuliskan semua. Itu yang disebut dengan systematic review. Nah, yang terakhir yang perlu menjadi pertimbangan adalah dia komitmen. Bapak Ibu kalau mau bikin SLR itu harus komitmen, karena dia memakan waktu yang cukup lama dan butuh apa ya, fokus, konsentrasi, gitu. Jadi kadang-kadang ya, jadi ada teman saya itu bikin systematic review itu setahun nggak selesai. Setahun nggak selesai itu karena apa? Karena bosen Bapak Ibu. Jadi systematic review ini kalau Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu kalau pustakawan mah nggak bosen deh ya. Itu kita harus membaca, bayangkan, jadi misalnya kita mencari literatur itu sampai ribuan. Kita harus baca judul dan abstrak dari ribuan literatur itu. Nanti setelah kita dapat PDF-nya, kita bacanya ratusan. Kita baca PDF ratusan artikel dan kita harus mengekstrak semuanya. Itu tuh membosankan, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak dari awal komitmen nih, kayaknya aku harus bisa nih, harus selesai. Itu biasanya ditinggal lama gitu ya, berbulan-bulan baru balik lagi. Jadi lama akhirnya ya. Jadi saran saya kalau Bapak Ibu melakukan SLR, jangan mengerjakan sendiri. Karena kalau kita mengerjakan sendiri, kita bosan, kita tinggal. Tapi kalau kita bentuk tim, satu orang bosan, yang lain ingetin, kamu udah belum gitu ya, kemarin mana gitu ya, harus ada yang mau nagih begitu. Kalau enggak, itu lupa deh, pasti nggak dilanjutkan gitu ya, karena dia butuh waktu nih Bapak Ibu. Jadi walaupun ini bahasanya ya riset sekunder, tapi dia butuh waktu dan butuh komitmen. Jadi saran saya bikin tim, jangan sendirian kalau mengerjakan. Nah ini seperti ini nih, ini panduan dari Yale ya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi mikir saya mau review, tanyakan dulu ke dalam diri kita, kamu sendirian atau berapa orang gitu ya. Kalau kamu sendirian, pakai naratif aja, nggak usah pakai SLR. Kalau kata dia begitu, karena kecuali Bapak Ibu lagi tesis, lagi disertasi, mau nggak mau kan sendiri ya, nggak mungkin kita bentuk tim gitu ya. Paling pembimbing kita atau ada yang bantu, tapi kan utamanya sendiri. Tapi kalau dalam bentuknya riset gitu ya, riset di pekerjaan, saya sarankan tim. Karena kalau sendiri itu berat, gitu ya. Jadi biasanya pertanyaannya itu. Nah kalau saya biasanya begini Bapak Ibu, kalau lagi mau bikin review itu yang saya pikirkan pertama adalah tujuannya. Saya mau review ini mau apa nih tujuan saya, gitu ya. Kalau mau ke jurnal internasional, gitu ya, saya mau terbitnya jurnal internasional, atau saya terbitnya jurnal nasional, atau saya terbitnya conference aja deh, gitu ya. Atau kalau kita nyaranin ke mahasiswa, kamu levelnya apa, S1, S2, atau S3, itu menjadi pertimbangan, gitu ya. Kita mau memilih yang mana. Nah, yang kedua adalah sumber daya. Bapak Ibu punya waktu banyak nggak? Ini butuh cepet atau enggak? Ini ada banyak orang atau enggak? Gitu ya. Itu menjadi pertimbangan. Kalau misalnya nih kita sendiri, gitu ya, waktunya cepet, udah naratif aja. Jangan bahasanya mungkin bikin SLR deh, tapi nggak siap gitu untuk melakukan itu ya. Tapi kalau kita mau ada tim 1-2 orang ya, 2 orang lah tim ya. Terus kita mau jurnal nasional atau conference, saya sarankan yang disebut dengan scoping review atau rapid review namanya. Apa itu? Jadi semacam systematic review tapi tahapannya lebih singkat. Tidak sejelimet systematic review yang sebenarnya. Gitu. Jadi jumlahnya kita kurangi, gitu ya. Batasan-batasannya kita kurangi. Jadi akan lebih cepat. Jadi kalau Bapak Ibu ini berpikir, oh saya mau di jurnal nasional, saran saya jangan merepotkan diri dengan systematic review yang terlalu ribet. Atau conference, jangan terlalu ribet. Tapi kalau Bapak Ibu
targetnya nih, misalnya dosen saya harus publikasi Q2 misalnya, Anda harus siap ribet gitu, siap waktu, siap ribet gitu. Jadi harus tentukan dulu kita mau level mana nih. Atau kalau kita membantu mahasiswa, misalnya pustakawan membantu dosen gitu ya, itu harus Bapak Ibu tanyakan, ini mau kemana, mau buat apa sistematik reviewnya. Kalau mau jurnal internasional, berarti kita harus komitmen ya Bapak Ibu ya, ini butuh waktu, ini harus serius gitu ya. Nanti saya jelasin kenapa seperti itu, karena itu butuh komitmen sebenarnya kalau menurut saya ya. Jadi saya publikasi literatur review di Q2 itu tim saya 11 orang. Kebayang 11 orang itu banyak ya. 11 orang, dan itu saya butuh waktu dari mulai tahapan planning sampai publikasi itu 4 bulan. Sebenarnya 4 bulan itu agak cepat ya, nggak terlalu lama banget, tapi kebayang bahwa 4 bulan itu kita harus fokus gitu. Jadi ini sebagai gambaran. Nah kalau membuat untuk conference itu saya pernah 2 bulan selesai, timnya 6 orang gitu. Jadi itu bisa. Jadi kalau Bapak Ibu, tapi kalau jurnal nasional saya belum pernah buat. Mungkin kalau jurnal nasional mungkin berdua gitu, mungkin bisa 2 bulan gitu ya. Asalkan memang komitmen, itu bisa diselesaikan. Jadi memang tergantung Bapak Ibu mau kemana, itu menentukan apa yang mau kita kerjakan. Ya, gitu. Kalau misalnya levelnya disertasi, saran saya pakai systematic review. Jadi kalau disertasi sekarang itu tinjauan pustakanya harusnya systematic review, bukan naratif review lagi. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu di bagian bab 2-nya sebelum kita riset itu kita harus melakukan systematic review dulu supaya tahu state of the art-nya di mana dan nanti novelty dari disertasi kita apa. Itu menjadi poin di situ. Ini ya. Nah ini contoh salah satu publikasi systematic review gitu ya. Tanda-tandanya apa kalau publikasi systematic review? Yang pertama, di bagian judulnya itu biasanya ada kata-kata itu, a systematic review, a comprehensive review, apa ya biasanya, integrated review atau apa gitu ya. Jadi dia ada di judul itu biasanya menggunakan istilah itu, gitu ya. Itu tandanya bahwa dia systematic review. Walaupun kadang-kadang nggak terlalu pas, makanya saya bilang tadi range-nya itu panjang ya Bapak Ibu. Mungkin dia bilang systematic review tapi sebenarnya dia tidak terlalu sistematik banget. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat systematic review yang bagus, saran saya cari jurnal-jurnal yang memang reputasinya bagus. Jurnal-jurnal Q1 yang reputasinya bagus itu kalau Bapak Ibu ingin lihat seperti apa sih systematic review yang bagus gitu ya. Bagaimana kedalaman dia menganalisis gitu ya, bagaimana cara ngambil data, itu bisa dilihat di situ. Tapi kalau Bapak Ibu targetnya conference, cari aja yang conference, jangan meniru yang jurnal, karena yang jurnal itu pasti berat gitu. Cari yang conference, karena levelnya mungkin conference gitu. Atau kalau jurnal nasional, cari contoh di jurnal nasional, itu tidak akan terlalu berat gitu ya. Jadi sesuaikan, tapi biasanya di bagian judul pasti ada kata-kata itu judulnya ya, literatur review. Nah yang kedua, di bagian akhir bab pendahuluan itu biasanya ada pertanyaan penelitian. Jadi publikasi SLR itu harus ada, tadi yang saya bilang harus ada pertanyaannya kan. Nah itu biasanya dia tulis di bab pendahuluan paragraf terakhir atau paragraf kedua terakhir gitu ya. Kadang-kadang paragraf terakhirnya kontribusi ya. Jadi paragraf terakhir itu biasanya ada pertanyaan penelitian. Jadi apa yang mau dijawab? Gitu ya. Itu selalu ada. Kemudian yang ketiga tandanya adalah bahwa dia itu menguraikan metodenya dengan jelas. Gitu ya. Misalnya kalau di sini tulis dia ngambilnya dari mana? Gitu ya. Dari Google Scholar, dari Scopus, dari web apa yang suka kita pakai apa? Web of Science, EBSCO, ProQuest gitu ya. Kalau saya mungkin yang orang informasi itu IEEE gitu ya, atau SCM gitu-gitu. Jadi basis datanya itu biasanya dia tuliskan dengan jelas di publikasinya. Jadi kalau list-list ini nggak ada, itu biasanya dia level reviewnya tidak terlalu dalam banget gitu ya. Nah biasanya ini juga dia akan menampilkan namanya diagram protokolnya. Jadi apa aja sih yang
yang dikerjakan, tahapan-tahapannya apa, itu ada di protokolnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ini biasanya selalu ditampilkan protokol ini. Jadi kita nanti akan belajar membuat protokol seperti ini. Kemudian yang ini juga, jadi search string ya, ini pustakawan sekali yang harusnya sangat menguasai. Bagaimana cara pengambilan data? Jadi bagaimana kita merumuskan stringnya itu harus kita tampilkan di publikasi. Itu perbedaannya ya dengan naratif review. Kalau di naratif review kita tidak perlu menampilkan ini. Kalau di sistematik, jadi kita tampilkan stringnya seperti apa sih? Misalnya library, or apa, jadi boolean itu ya selama ini kita pakai untuk pencarian database itu menjadi kunci banget kalau kita melakukan penelitian. Nah yang ketiga atau keempat di hasilnya gitu ya. Jadi di hasilnya itu biasanya selalu ada tabel. Ciri khasnya gitu, dia akan menampilkan tabel hasil review. Jadi kita tuliskan semuanya yang sudah dikerjakan orang apa, gitu ya. Termasuk juga kadang ada visualisasinya. Jadi kita harus berpikir bagaimana memvisualisasikan hasil review tersebut. Gitu. Itu menjadi kunci. Biasanya gini, paper-paper SLR itu yang bagus ya, itu narasinya kuat dan datanya juga kuat. Gitu. Tapi kalau level conference itu biasanya analisisnya nggak terlalu kuat. Yang penting menampilkan datanya dulu. Jadi tabel-tabelnya muncul walaupun tidak dianalisis secara mendalam. Nah ini yang tahapannya. Jadi sekarang kita sampai ke sini. Bagaimana tahapan melakukan review secara sistematis. Jadi namanya sistematis itu harus tersistem, ada urutannya, ada step-stepnya ya. Nah ini saya menampilkan sebenarnya step secara umum dalam kita melakukan riset. Jadi Bapak Ibu terbiasa melakukan riset pasti tahu stepnya. Jadi step riset itu apa yang pertama? Mencari topik pasti. Nah saat mencari topik itu kan biasanya kita punya ide, kita ngobrol sama teman, kita baca, kita lihat, dapatlah ide atau topik. Baru yang kedua kita review literatur. Jadi gini, walaupun Bapak Ibu mau melakukan tinjauan literatur, Bapak Ibu harus mereview literaturnya dulu. Gimana maksudnya? Jadi gini, misalnya nih nanti kita kan mau dibuat kelompok. Bapak Ibu pikirkan topiknya mau apa? Misalnya topik besar gitu ya. Tadi ya misalnya apa ya? Kepuasan pengguna. Cari dulu di Google Scholar atau di Scopus atau di mana yang Bapak Ibu langganan, apakah sudah ada orang mereview tentang topik yang mau Bapak Ibu lakukan. Kalau sudah ada yang mereview ya nggak usah lagi direview karena udah dikerjakan oleh orang lain, gitu ya. Kalau belum berarti itu bisa menjadi topik. Nah pertanyaannya kan walaupun sudah dikerjakan oleh orang lain, kalau Bapak Ibu bisa mengkritisi apa yang belum, sisi mana yang bisa kita ulik lagi. Nah itu menjadi gap risetnya. Gitu. Jadi kita harus tetap survei di awal ya Bapak Ibu ya. Misalnya punya ide, kita survei dulu. Udah ada belum yang mengerjakan? Kalau sudah ada seperti apa yang dikerjakan orang dan saya maunya bagaimana? Itu menjadi novelty kita, gitu ya. Bapak Ibu perlu melakukan itu. Jadi kalau ada di bagian kelompok sudah punya ide, survei dulu sudah ada belum yang mengerjakan. Baru kita bisa tahap yang berikutnya, gitu ya. Nah ini tahapan berikutnya. Jadi tahapan systematic review itu sebenarnya cuma ada 3 ya. Yang pertama planning. Jadi butuh namanya perencanaan. Berbeda dengan naratif, kita tidak memerlukan planning. Tapi kalau di sistematik, Bapak Ibu harus merencanakan dulu mau seperti apa. Yang kedua itu adalah conducting. Kita melakukan. Bagaimana kita melakukannya. Yang ketiga baru melaporkan atau menulis hasilnya menjadi suatu publikasi atau laporan atau apapun ya. Nah, planning itu apa? Jadi Bapak Ibu tadi mendefinisikan permasalahannya apa yang mau diteliti. Gitu ya. Jadi kita harus punya nih pertanyaan penelitiannya. Problemnya apa? Gitu. Apa yang mau kita ketahui? Gitu. Yang kedua adalah menentukan protokolnya. Jadi protokol itu apa? Adalah set yang harus kita kerjakan, tahapan yang harus kita kerjakan seperti apa. Baru ini tadi ya, secara umum pada saat pelaksanaan, jadi yang membedakan sistematik dengan naratif itu adalah kita harus setelah kita mendapatkan publikasinya,
kita harus menyeleksi namanya ya, menyeleksi. Kita punya kriteria masuk dan kriteria keluar. Jadi artikel apa yang masuk dalam review dan artikel apa yang keluar dari review. Jadi inclusion kriteria dan exclusion kriterianya harus kita tentukan, gitu ya. Jadi kita baca apa, judul sama abstrak. Oh ini masuk, ini sesuai, ini yang mau saya ambil atau enggak, gitu ya. Baru setelah selesai itu baru kita baca PDF-nya dan baru kita ekstraksi. Jadi tahapannya seperti itu dan baru dituliskan. Kalau yang kemarin saya kerjakan itu saya mendapatkan sekitar 300-an artikel. Jadi dari 300 itu harus kita baca judul dan abstraknya semuanya. Baru kita pilih dari 300 ini mana yang cocok dan mana yang nggak cocok. Dan saya dapat sekitar 40-an kalau nggak salah ya. Dari 40-an kita baca PDF-nya, gitu. Nah dari PDF-nya ini kan mungkin di judulnya apa, kadang PDF-nya berbeda gitu ya. Dari situ baru kita tentukan mana yang cocok dan nggak cocok, sehingga saya ketemu sekitar 37. Baru 37 itu kita ekstraksi, kita baca secara pelan-pelan gitu ya. Jadi membaca sebenarnya 37 itu termasuk kecil ya. Bapak Ibu mungkin bisa melihat ada paper yang 100 PDF yang dia baca gitu ya. Jadi dia harus membaca 100 itu. Itu yang mungkin agak berat. Nah, ini tahapannya. Jadi yang di sini yang ingin saya sampaikan adalah dulu saya mengerjakan SLR itu manual. Baca satu-satu, kita masukin ke teks gitu ya atau Excel gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai tools untuk melakukan systematic review gitu ya. Jadi ini saya menampilkan 4 tools yang pernah saya pakai. Sebenarnya toolsnya ada banyak banget, tapi saya menunjukkan 4 yang mungkin bisa memberikan gambaran. Jadi itu ada APPI, ada Parsifal, ada Cochrane, Confidence, dan ada Royans. Jadi yang nanti kita pakai untuk workshop itu adalah yang Parsifal. Kenapa Parsifal? Karena dia yang free, benar-benar murni gratis ya. Sedangkan yang lainnya ini ada versi berbayar sama ada versi gratisnya. Jadi kalau fiturnya agak berbeda. Tapi kalau yang Parsifal itu murni gratis. Jadi nanti Bapak Ibu bisa, ini tidak perlu di-download. Jadi dia web based. Bapak Ibu tinggal akses webnya, nanti login, bikin akun, nanti kita bisa pakai dia untuk melakukan systematic review. Jadi nanti dia akan memandu kita mulai dari pemilihan topik sampai proses ekstraksi. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa buka parsif.al, nanti kita bisa menggunakan itu. Kalau yang lainnya seperti Confidence sama Royan itu sebenarnya lebih bagus Bapak Ibu. Jadi fitur-fiturnya lebih bagus, tapi dia ada berbayarnya. Gitu. Tapi kalau mau mengeluarkan uang sedikit mungkin ya, atau mau iuran atau perpustakaannya mau melanggan itu bisa, gitu ya. Yang Confidence atau Royan. Tapi kita hari ini kita pakai yang gratis yaitu Parsifal. Nah, tapi ada tahap terakhir yang saya bilang kita tidak bisa lagi memakai bantuan komputer, yaitu pada tahap sintesis dan interpretasi yang itu harus kita lakukan secara manual. Gitu. Nah ini nih nanti konfliknya itu adalah dengan adanya AI sekarang, apakah kita mau menggunakan AI atau benar-benar manual kita kerjakan sendiri, gitu ya. Jadi ini tahapannya secara umum. Nah sekarang ini saya nanti sebenarnya kita akan lebih ke praktek ya bagian ini. Bapak Ibu udah lihat slide-nya, tapi setidaknya saya akan membahas sedikit. Jadi Bapak Ibu nanti ketika melakukan praktek, yang pertama apa? Menentukan topik dan pertanyaan. Itu penting ya. Topiknya apa? Pertanyaannya apa? Bagaimana cara menentukannya? Kalau saya ini pakai namanya kerangka PICOC, PICO atau PICOC gitu ya. Ada yang pakai C, ada yang enggak di belakangnya. Jadi apa itu kerangka PICOC? Jadi P-nya adalah population, I-nya intervention, C pertama comparison, O-nya output, dan C yang terakhir konteksnya. Jadi Bapak Ibu harus mendefinisikan topik Bapak Ibu ke dalam kerangka tersebut. Gitu. Ini sebenarnya nggak wajib. PICOC dalam SLR itu nggak wajib, tapi ini hanya akan membantu kita untuk bisa mendefinisikan masalah
dan merumuskan strategi pencarian dengan lebih mudah. Tapi sebenarnya nggak wajib gitu. Tapi Bapak Ibu bisa pelajari di Google framework, Peacock framework itu bisa dipakai gitu ya. Jadi populasinya apa, intervensinya apa, minimal 2 ini. Kenapa jadi gini Bapak Ibu? SLR itu biasanya selalu membahas intervention ini. Kalau kita membahas SLR itu biasanya pertanyaannya selalu apa sih yang mau dilihat dari suatu intervensi terhadap suatu topik tertentu. Misalnya tadi kita ingin melihat topiknya mungkin kualitas perpustakaan gitu ya. Nah kita harus cari nih intervensi apa yang mau kita pertanyakan, harus kita cari metodenya apa gitu ya. Di slide-nya Bapak Ibu bisa lihat contohnya ya. Jadi misalnya tentang education gitu ya, metodenya apa gitu yang mau dicari, metodenya apakah mau kita bandingkan atau tidak. Ini perbedaannya dengan meta-analisis. Kalau meta-analisis Bapak Ibu harus membandingkan variabel kan. Kalau di SLR kita cukup 1 bisa, tapi kalau meta-analisis biasanya 2, 3, 4 gitu ya, variabel kita bandingkan. Kalau ini cukup 1. Nah ini merumuskan pertanyaan penelitian menggunakan kerangka Peacock. Jadi nanti kita akan praktek ini. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa, oh saya punya ide ini, jadi apa sih pertanyaan penelitiannya apa, terus kemudian apa, stringnya bagaimana gitu ya. Nah ini, oh ya ini strategi penelusurannya. Jadi poin di sini adalah ketika Bapak Ibu mencari sesuatu, satu topik, satu kata kunci, Bapak Ibu harus mencari namanya sinonim. Jadi kadang-kadang kenapa ini Bapak Ibu lebih pandai daripada saya. Jadi kadang-kadang kalau kayak Scopus saja ya, dia kan ada kata kunci yang di indeksnya ya, indeks keyword sama author keywordsnya. Seperti itu modelnya. Jadi author keyword itu kadang-kadang keyword author itu membuat keyword yang berbeda-beda. Maka dari itu ketika kita mencari SLR, kita harus mencari sinonimnya. Semakin banyak sinonimnya, maka semakin komprehensif SLR kita, gitu ya. Yang saya kemarin ada contoh misalnya gini, saya punya kata, jadi saya penelitian saya adalah membangun model komputer untuk bisa mendeteksi hoax di media sosial, gitu ya. Pertanyaan saya adalah apa aja metode untuk deteksi hoax? Pertanyaan saya itu. Jadi saya mencari semua penelitian tentang cara untuk mendeteksi hoax, gitu ya. Nah, saat saya mencari kata kuncinya kan media sosial nih, karena saya fokusnya hoaxnya yang di media sosial. Saya hanya pakai satu kata kunci untuk menggambarkan media sosial ya, itu sosial media. Tapi ternyata itu salah, karena saya ternyata kurang komprehensif. Padahal sosial media itu punya banyak istilah lain yang digunakan dalam publikasi ilmiah, gitu. Nah, di situ saya akhirnya nanya ke ChatGPT. Jadi beberapa AI kita bisa pakai dalam proses-proses pencarian judul kayak gitu ya. Jadi saya tanya ke ChatGPT, apa aja istilah yang digunakan untuk menggambarkan media sosial di publikasi ilmiah gitu ya. Terus nanti dia ngasih list ke saya, itu ada sekitar 10-11 yang saya tidak kebayang ternyata. Jadi orang tuh kadang ngomongin media sosial itu kadang menyebutnya digital platform, online communities, terus ada istilah-istilah lain yang oh ternyata pakai itu. Nah, pakai sosial media saya hanya ketemu 100 misalnya, begitu saya tambahin itu saya bisa jadi 300. Nah, makanya ini penting untuk menentukan kata kunci secara tepat supaya komprehensif ya. Comprehensiveness itu yang kita mau capai gitu. Terus ini adalah inklusi dan eksklusi kriteria. Jadi Bapak Ibu setelah dapat listnya itu kita harus menentukan inklusi dan eksklusi. Contoh yang gampang. Ini sebenarnya kayak refining di proses database. Jadi misalnya eksklusinya apa? Kita tidak mau review paper, jadi yang review paper kita keluarkan. Kita tidak mau yang editorial paper kita keluarkan, gitu ya. Itu biasanya kalau di Scopus kita bisa ya langsung kita buang gitu ya, review paper gitu. Tapi beberapa basis data yang lain tidak punya refining itu, jadi kita harus melakukan manual. Terus kemudian contoh inklusinya adalah dia harus berbahasa Inggris, gitu. Itu contoh inklusi kriteria. Karena kalau bahasanya Jerman mungkin aku nggak ngerti gitu ya, jadi bahasa Inggris gitu ya. Itu contohnya yang gampang. Tapi contoh yang agak ribet itu misalnya bahwa pas saya baca, misalnya saya dapat 500 paper tadi ya, deteksi hoax gitu ya. Ternyata hoaxnya itu macam-macam di sosial media.
ada hoaxnya video, ada hoax foto, ada hoax teks. Nah, padahal saya hanya mau teks gitu. Jadi inklusi kriteria saya adalah datanya harus teks gitu. Eksklusinya data video dan data gambar dibuang. Nah, jadi akhirnya dari 400 mungkin itu nanti kebuang banyak. Seperti itu. Itu contoh inklusi dan eksklusi. Nah, ini penelusuran mungkin Bapak Ibu udah pinter banget gitu ya. Jadi berbeda kalau misalnya Bapak Ibu pakai bibliometrik yang kadang kita basis data itu sulit kalau kita campur ya karena formatnya berbeda dan segala macam. Tapi kalau systematic review itu malah justru diharapkan Bapak Ibu mengambil dari banyak sekali basis data. Semakin banyak semakin bagus. Tapi tadi ingat tujuannya apa? Kalau Bapak Ibu tujuannya jurnal bereputasi tinggi, saya sarankan banyaklah pakai basis data. Gitu. Misalnya Scopus, kalau saya kemarin IEEE, SCM, Springer Link itu saya pakai semua. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tanda petik hanya konferensi, saya sarankan satu aja cukup karena nanti ribet kalau pakai banyak gitu ya. Kalau jurnal nasional mungkin 1 atau 2 itu cukup. Gitu. Karena terlalu banyak hasilnya akan lebih banyak, waktunya butuh lebih banyak. Gitu ya. Itu dari sumbernya. Lalu ini contoh protokolnya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai confidence itu otomatis protokol ini akan di-generate sama dia. Jadi Bapak Ibu tinggal masukin data, nanti dia bisa mengeluarkan gambar ini. Tapi kalau kita pakai Royan sama pakai Parsifal ini kita harus gambar sendiri. Dia tidak otomatis menggambarkan ini. Jadi kita bisa membuat diagram flowchart-nya sendiri ya. Itu biasanya selalu dimunculkan di publikasinya. Nah, ini mungkin nanti lebih ke di ininya ya, di mananya di Parsifalnya. Jadi nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di Parsifal itu, kalau Bapak Ibu tolak, dia akan ada warna merah, ada tagnya ya, tagging warna merah. Kalau diterima biru, kalau kuning itu biasanya redundant karena saya pakai beberapa gitu ya. Jadi kalau dia duplicate, dia warnanya akan kuning. Seperti itu. Nanti bisa dicoba sendiri. Nah, ini yang satu lagi. Jadi Bapak Ibu mau pakai Prisma atau mau KitchenHand, itu ada namanya, istilahnya adalah kalau di Prisma dia bilangnya eligibility proses. Jadi proses untuk melihat apakah PDF-nya itu bagus atau tidak. Kalau di di KitchenHand itu namanya adalah assessment, quality assessment. Jadi kita harus pas baca PDF, kita harus cek PDF-nya bagus atau enggak, kualitasnya ya. Jadi jangan sampai paper yang kita review itu paper yang jelek. Kalau papernya jelek, review kita jadi jelek. Jadi kita harus memilih paper yang bagus. Jadi biasanya ada orang yang assessment quality-nya itu begini, harus terindeks Q1 atau Q2 karena dia berpikir kalau Q1 dan Q2 itu bagus. Itu bisa kita pakai, gitu ya. Atau mungkin kalau nasional berarti misalnya kita review jurnal nasional ya harus Sinta 1 atau Sinta 2 gitu. Karena kita berpikir itu udah bagus dibandingkan Sinta yang bawahnya. Tapi ada juga cara yang lain. Jadi kalau yang saya tunjukkan di sini itu saya tidak memakai indexing tapi saya baca PDF-nya dan ada pertanyaan begini kalau di situ. Apakah strukturnya bagus atau tidak? Maksudnya kan kita kalau baca, Bapak Ibu pustakawan baca kan tahu ya jurnal yang tulisan bagus dan tulisan yang nggak bagus. Jadi kalau strukturnya bagus gitu ya, mulai pendahuluan, metode, hasil pembahasannya runut, oh itu bagus. Tapi kalau enggak, oh berarti nggak bagus. Kita bisa modelnya seperti itu. Jadi ada namanya assessment quality-nya. Ini contohnya. Jadi nanti kita bisa kasih nilai Bapak Ibu untuk assessment-nya. Nah, baru kita pada tahap namanya ekstraksi. Jadi setiap pertanyaan penelitian, jadi pertanyaan penelitian itu bisa minimal 1, 2, 3, 4 tergantung Bapak Ibu ya. Nah, setiap pertanyaan itu harus ada kolom ekstraksinya untuk kita mengekstrak isinya. Misalnya tadi pertanyaannya, apa indikator kepuasan pengguna? Jadi ada satu kolom tentang indikator kepuasan pengguna. Jadi kita baca PDF, kita cari tuh indikatornya apa, gitu ya. Atau pertanyaan kedua misalnya apa ukuran gitu ya, misalnya nilai gitu ya. Kalau sesuatu itu dibilang berkualitas atau tidak berkualitas, nah itu berarti kita harus list juga. Ini contohnya, jadi nanti hasilnya kalau kita pakai Parsifal, hasilnya adalah dokumen
seperti ini ya, CSV atau Excel. Jadi kita punya kolom-kolom hasil ekstraksi kita. Nah, ini kadang-kadang ada yang bertanya, proses ekstraksi, kita baca PDF sampai menemukan jawaban-jawaban, itu kita harus baca manual atau bisa pakai AI, gitu ya. Jadi sekarang dengan adanya beberapa itu ya tools AI, itu kan kita bisa masukkan PDF. Bapak Ibu bisa nanya sesuatu, dia keluarin ya. Misalnya saya masukin PDF, saya tanya metodenya apa yang dipakai, dia bisa keluarin. Itu bisa sebenarnya dipakai. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu baca full 10-20 halaman itu, tapi masukkan ke sistem akan keluar. Cuman yang perlu diperhatikan adalah karena AI ini nggak 100% benar, Bapak Ibu harus verifikasi ulang. Kalau saya sarankan begitu. Jadi setelah dia mengeluarkan misalnya apa metodenya, misalnya dia metodenya pakai apa? SQL atau pakai kalau saya pakai mesin learning gitu ya, metodenya mesin learning misalnya. Nah, harus saya cek lagi benar nggak sih dia pakai mesin learning gitu. Tapi itu lebih mudah daripada Bapak Ibu baca 20 halamannya ya. Itu bisa dikerjakan oleh AI. Misalnya hasilnya bagaimana, apa indikatornya itu bisa. Nah, ini nih contoh aja ya Bapak Ibu, cara Bapak Ibu menampilkan visualisasi. Jadi kalau saya setelah dapat data itu kita bisa tabulasi ya. Kita ringkas, kita tabulasi, kita presentasikan, kita bahasanya apa ya? Kita urutkan tahunnya. Misalnya kayak ini yang titik-titik itu metriknya gitu ya, dari tahun ke tahun seperti apa metriknya, itu namanya visualisasi. Itu Bapak Ibu bisa kerjakan. Ini lebih ke kreativitas kita ya, bagaimana kita menampilkan visualisasinya. Nah, ini yang terakhir, bagian terakhir. Jadi bagaimana kalau kita menggunakan AI sebenarnya ya. Jadi ini sebenarnya materi pernah saya sampaikan di Universitas Multimedia yang di Serpong ya. Jadi yang namanya AI itu karena dia kecerdasan buatan, jadi Bapak Ibu harus yang kita tanamkan adalah bahwa tidak 100% benar. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kalau pakai AI, oh ini benar gitu. Jangan ya. Dia nggak 100% benar. Itu yang perlu ini. Jadi kita harus verifikasi ulang. Tadi misalnya kita minta dia baca paper, kita harus verifikasi ulang. Ini yang harus kita camkan. Nah, AI untuk riset itu kan ada banyak ya Bapak Ibu, saya udah buat listnya itu di Bapak Ibu bisa coba semua. Kayaknya minggu lalu tuh saya ngajar di IPB, pasca sarjana IPB itu khusus tentang ini, tentang citation network, AI berbasis citation network ya, seperti connected paper, research rabbit gitu ya, untuk kita bisa mengenerate state of the art gitu ya. Tapi poin saya, walaupun kita bisa pakai semua AI ini, Bapak Ibu harus kita harus koreksi ulang gitu. Jangan sampai percaya 100% bahwa dia benar. Dan semua AI hampir saya udah nyoba gitu ya. Jadi saya setiap ada info AI baru itu biasanya saya coba. Saya punya apa bahasanya ya? Kalau kita ini ground truth data. Jadi misalnya ada satu paper nih, saya punya ground truth yang saya kerjakan sendiri. Kalau saya ekstraksi paper ini manual, saya baca manual, hasilnya itu ini gitu ya. Saya melakukan itu. Kemudian saya cobain ke AI itu. Saya pengen lihat dia hasilnya seperti apa. Dan hasilnya itu masih di angka 70-80%. Jadi tetap lebih bagus kalau kita mengerjakan secara manual gitu ya. Sampai saat ini belum misalnya AI yang ada sekarang apa ya, kayak connected paper, research rabbit, paper poll yang gitu-gitu ya Bapak Ibu. Itu masih belum ya, kita sih berharapnya ya pasti harusnya kita lebih pinter ya daripada dia ya. Nah, ini semua AI yang ada. Nah, cuman ini saya tampilkan karena banyak orang yang melakukan misconduct akademik, misconduct atau itu ya gara-gara AI gitu ya. Jadi apa yang disebut misconductnya? Jadi yang mengerjakan AI dia klaim sebagai hasil dia, itu berarti kita tidak jujur gitu, karena kita juga tidak boleh menuliskan AI yang mengerjakan ya, kan namanya nama kita gitu ya. Jadi kalau kita yang menuliskan nama kita tidak boleh dikerjakan oleh AI gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu sekarang publikasi di beberapa publisher itu selalu meminta statement kita bahasanya ya, statement kita bahwa kita tidak menggunakan AI dalam proses penulisannya, khususnya untuk ekstraksi, untuk data gitu ya.
Walaupun untuk bahasa itu masih diperbolehkan, tapi untuk yang proses-proses analisis itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita melakukan itu, berarti kita tidak jujur, gitu ya. Itu yang harus kita ajarkan ke mahasiswa sebenarnya. Saya mengajarkan ini ke mahasiswa bahwa kalau kalian pakai AI, kalian harus jujur. Ini menggunakan AI. Tapi kalau kalian menggunakan AI, berarti itu bukan pekerjaan kalian, gitu ya. Jadi harusnya tidak menggunakan AI untuk hal-hal yang sifatnya analisis. Tapi kalau untuk hal-hal yang teknis membantu, misalnya kayak tadi, apa sih sinonim dari ini ya, itu bisa kita tanya ke ChatGPT. Apa sih topik yang bagus untuk ini, kita bisa tanya ke ChatGPT. Tapi kalau udah analisis data, jangan pakai ChatGPT, jangan kita masukkan tabel terus kita minta dia analisis gitu. Itu berarti sudah miskendak namanya ya, sudah tidak sesuai lagi. Nah ini sebenarnya slide biasa. Nah ini yang saya nggak tahu kalau di Aptis atau di UIN ya, apakah sudah ada kebijakan penggunaan AI di perguruan tinggi Islam misalnya ya, gitu ya? Karena memang saya rasa ini perlu sebagai panduan aja. Kalau misalnya mau dibilang oke, boleh, nah bolehnya sampai mana? Itu harusnya ada panduan-panduan supaya ada komitmen bersama gitu. Kita bolehnya sampai sejauh mana, nggak bolehnya sejauh mana. Atau kalau misalnya nggak boleh, nah kenapa nggak boleh? Itu juga harus ada panduan-panduannya. Dan yang sekarang saya lihat belum ini ya, kalau di kita belum jelas gitu. Nah ini slide terakhir sebenarnya. Jadi poin saya adalah kalau Bapak Ibu menggunakan AI boleh gitu ya. Toh misalnya saya di Pusat Riset Sains Data dan Informasi, kita banyak menganalisis, membangun model-model AI ya. Tujuannya kan untuk memudahkan manusia gitu ya. Tapi jangan sampai itu membuat kita jadi tidak bertanggung jawab gitu ya. Karena satu poin yang agak meresahkan dari AI saat ini kan halusinasi itu ya Bapak Ibu, yang sampai sekarang saya rasa masih menjadi problem para pengembang ini adalah bahwa karena dia pintar, jadi dia terlalu pintar gitu, sehingga dia sering halusinasi. Dan itu yang susah kita deteksi, apakah dia benar, valid, atau ini hanya akal-akalannya dia gitu ya ketika membangun sesuatu. Dan itu yang masih sulit untuk kita tanggulangi. Jadi di slide terakhir ini, kalau Bapak Ibu nanti menggunakan AI, gunakan secara bertanggung jawab dan jujur. Kalau saya gitu, kalau guna pakai ditulis, ini artikel ini ditulis dengan bantuan apa gitu ya, untuk proses apa gitu ya. Itu yang disebut dengan keterbukaan, kejujuran dalam akademik. Jadi mungkin itu ya Bapak Ibu ininya ya, materinya. Jadi mungkin saya nggak tahu bahwa mungkin apakah istirahat dulu atau apa, nanti kita mulai prakteknya setelah ini. Terima kasih. Ini ada ini ya, ada email saya, ada WA saya. Jadi silakan Bapak Ibu boleh kontak gitu ya, boleh ngobrol atau apa. Terus kemudian juga ini nih pesan sponsor. Jadi kalau di BRIN, tadi saya udah ngobrol ke beberapa orang di BRIN, termasuk di pusat riset saya, itu ada program MBKM untuk magang riset, tugas akhir maupun magang kerja. Jadi kalau magang kerja itu 2 bulan, kalau magang riset 6 bulan, 1 semester full. Jadi kalau Bapak Ibu sama satu lagi ya, pembimbingan tugas akhir S1, S2, S3 itu bisa pembimbing dari BRIN. Jadi yang mahasiswa perlu itu ya, magang riset atau magang kerja itu bisa kontak kami di BRIN gitu ya. Kalau di pusat saya itu lebih ke science data dan information science. Mungkin yang Bapak Ibu agak cocok gitu ya. Tapi kami memang pendekatannya lebih ke data science ya, data science, information science, jadi lebih ke engineering-nya, bukan ke social science-nya. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bos untuk dijelaskan. Terima kasih Bu. Ini luar biasa materinya tadi. Itu semuanya sama beliau itu butuh waktu seharian. Tapi dalam workshop ini cuma dipaparkan dalam 1,5 jam ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua masih bingung ya. Ya, nah, nggak masalah karena kebingungan kita termasuk saya ini masih ada. Saya nggak mungkin ya menyimpulkan apa yang disampaikan beliau, nanti malah jadi enggak karu-karuan ya. Jadi
ada waktu untuk kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi kebingungan kita. Tadi ada 4 hal yang disampaikan oleh beliau terkait dengan pentingnya SLR, kemudian apa itu SLR, apa itu bedanya systematic literature review, kemudian literature review itu apa, ada istilah naratif, ada istilah sistematik yang beliau katakan sesungguhnya ada 2 saja kutub itu, naratif dan sistematik. Itu yang perlu kita tanamkan dalam pemahaman kita. Kemudian tadi juga disampaikan terkait dengan tahapan SLR itu seperti apa. Kita harus memilih mana protokol yang harus kita pilih, sederhana atau yang lebih kompleks, jurnal apa yang harus kita tuju, kalau nasional itu pakai protokol yang mana, kira-kira begitu Bu ya, sehingga kita kita bisa menggunakan waktu secara efektif. Jadi juga termasuk tadi yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan teknologi AI ini secara bijak ya, itu dan bertanggung jawab. Dan ini Bu, mungkin di kami, mungkin ya sepengetahuan kami itu di Kementerian Agama itu masih belum ada terkait dengan kebijakan-kebijakan itu. Jadi ini mungkin juga bisa menjadi salah satu rekomendasi buat kita asosiasi ya, please, ini untuk dijadikan rekomendasi kepada Kementerian Agama untuk ada kebijakan terkait dengan penggunaan AI di dunia akademik. Nah, untuk sebentar Bu ya. Bukan. Okay. Sudah ada. Jadi di Litap Imas itu sudah ada AI-nya berapa udah ada. Oh sudah ya. Oke. Terima kasih Bu informasinya. Berarti di Litap Imas sudah ada ya. Berarti mudah-mudahan nanti ada secara serius di masing-masing perguruan tinggi dan memunculkan apa tadi yang disampaikan oleh Bu Yanyasi, berani mengatakan bahwa ini adalah menggunakan AI atau tidak menggunakan AI di dalam karyanya gitu ya. Nah tentu kita ada banyak kebingungan. Oleh karena itu saya beri kesempatan 2 pertanyaan bagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bu Yuniasi, dan kami akan berikan satu ini hadiah dari karya Pak Agus Rifai dan Pak Wiji Suwarno ya, untuk 2 pertanyaan. Silakan dari kiri dan kanan. Satu Bu Imas, yang kedua Bu Ulfa. Nanti gimana Bu Ulfa? Ya, terima kasih. Kami persilakan kepada Bu Imas. Nanti setelah ini materi ini ya, kita akan membentuk 5 kelompok ya untuk praktek. Nah selama nanti praktek itu nanti juga akan langsung dipandu oleh Bu Yuniasi, dan bagi Bapak Ibu nanti yang belum sholat mungkin bisa sholat dan kemudian kembali ke ruangan. Saya persilakan kepada Bu Imas untuk menyampaikan pertanyaan dan seterusnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni, ini benar-benar keren sekali untuk materi ini dan sangat perlu sekali bagi kita semuanya di dalam kita membangun penelitian yang benar-benar berkualitas. Nah, terus terang saya semenjak tahun 2017 sampai dengan perakhir itu tahun 2022 saya menjadi tim di penelitian dan pengabdian masyarakat di Kementerian Agama, dan salah satu tugas saya adalah membuat jumis. Di dalam jumis itu sudah saya masukkan bahwa untuk mendapatkan novelty dari suatu penelitian dan kemudian untuk bisa menentukan relevansi dari suatu penelitian itu adalah menggunakan systematic literature review. Cuma untuk systematic literature review tidak menggunakan aplikasi ya. Jadi systematic literature review di mana mungkin ada beberapa kawan yang pernah ikut dengan saya penelitian. Nah itu systematic literature review-nya adalah saya menggunakan Google Scholar atau Scopus atau yang lainnya
yang kemudian kita memasukkan keyword-keyword yang sesuai dengan penelitian kita. Kalau bahasa Arabnya itu kita mencari sanadnya, di mana ketika kita memasukkan keyword-keyword tersebut menggunakan kemudian logik, yang kemudian kita bisa mengetahui sanad dari penelitian kita. Benar nggak ya bahwa penelitian kita ini novelty-nya tinggi atau tidak? Nah itu di Kementerian Agama di Litap 5 sudah ada. Jadi kita menyarankan sistematik literatur review meskipun ada cara-cara yang lain untuk menentukan novelty. Kemudian yang kedua juga seperti yang disampaikan tadi Mas Upin, jadi di dalam definisi itu juga disebutkan terkait dengan AI. Jadi ketika para peneliti di bawah Kementerian Agama submit penelitian mereka, salah satu yang kemudian kita cek itu pertama adalah meetingnya dan yang kedua adalah AI-nya. Nah itu, jadi sudah ada Pak dari Kementerian Agama. Nah kemudian terkait dengan novelty tadi, novelty kemudian urgensi dan hal-hal yang lainnya, ini juga sudah saya alhamdulillah sampai sekarang saya juga menjadi tutor dalam beberapa di perguruan tinggi, dan kemarin juga ada pelatihan terkait dengan penelitian dari proposal sampai publish artikel. Nah, salah satu yang saya sampaikan adalah sistematik literatur review. Nah, ini penting sekali, dan karena saya ada juga metode penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya juga saya terapkan, mereka harus menerapkan sistematik literatur review. Nah, kemudian memang mungkin masih tidak menggunakan aplikasi ya, karena setelah barusan tadi saya menggunakan Parsifal di sini ada beberapa yang benar-benar rigid sekali ya, maksud saya by side-nya. Nah ini juga terkait dengan tadi yang dikatakan, wah sabar nggak ya seperti itu, sedangkan ketika kita menggunakan sistematik literatur yang selama ini kami gunakan, kami lakukan, karena saya belajar dari kawan dia dari S3 dari Free University dan menggunakan sistematik literatur review yang itu kemudian saya sebarkan caranya bagaimana. Nah kemudian bagaimana ini Ibu dengan adanya Parsifal, kemudian rakyat dan yang lain-lainnya dengan sistematik literatur review yang benar-benar saya diajarin sama kawan saya yang dari dari Free University, di mana itu benar-benar sangat mudah bagi kita untuk bisa menarik artikel-artikel yang bahasanya sangatnya itu bisa diketahui gitu ya, benar-benar bisa diketahui dan kemudian kita bisa ngecekin langsung. Cuma bedanya dengan Parsifal tadi ketika saya cek itu adalah kita masing-masing, jadi membuka Google Scholar, membuka Scopus misalnya, kemudian misalnya ada beberapa mungkin aplikasi yang saya sering gunakan itu adalah perusahaan nasional, karena dia kan banyak ya menggunakan Expo juga ya, jadi karena saya mencoba yang di perusahaan nasional meskipun agak ribet. Nah dengan adanya hal seperti itu, dengan Parsifal, Ryan dan sebagainya, kemudian dengan yang bisa saya katakan manual dan tidak menggunakan aplikasi. Nah menurut Ibu, pendapat Ibu ini bagaimana komparasi antara yang manual yang saya lakukan dengan Boolean Logic tadi di masing-masing database dengan yang Ibu gunakan Parsifal, dan kalau saya lihat ini ada 6 gitu ya aplikasi. Nah ini apa kemudian dari keseluruhan yang mungkin Ibu sudah menggunakan dari 6 aplikasi ini, mana nih yang menurut Ibu terbaik yang itu bisa menentukan mana nih yang memang benar-benar penelitian kita itu benar-benar secara novelty, urgensi, gaps-nya itu benar-benar bisa kita gunakan sebagai acuan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mas. Ini langsung ke pertanyaan kedua ya? Atau langsung? Aku lupa sih. Oh iya, aku lupa. Jadi ada 2 pertanyaan. Kalau tidak salah tadi terkait dengan manual dan menggunakan aplikasi, bagaimana hasilnya itu. Kemudian yang kedua adalah aplikasi yang mana, gitu. Aplikasi yang mana yang kira-kira paling tepat, gitu ya. Ya, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Imas insight-nya ya. Jadi seperti yang aku bilang bahwa di sini tuh udah luar biasa Pak. Jadi kita sharing gitu ya. Nah
Sebenarnya saya juga pernah melakukan manual sebelum munculnya tools ini. Jadi memang tools itu dimunculkan kan sebenarnya untuk mempermudah ya, pasti tujuannya sebenarnya seperti itu. Yang pertama, asalkan ya Bu ya, saya kan belum tahu tadi mungkin Bu Imas tidak menjelaskan jadi detail tahapan Ibu apakah mengikuti suatu protokol tertentu atau tidak yang manual. Jadi protokol, jadi kalau kita pakai SLR memang kita disarankan, bahkan mungkin saya nggak tahu kalau istilah agamanya apa ya, sangat disarankan untuk mengikuti suatu protokol. Apalagi kalau riset kita ini karena yang awalnya kan mereka bidang kesehatan ya, bidang kedokteran. Kenapa mereka pakai itu? Karena supaya standar gitu Pak, khawatir ada kesalahan gitu. Karena kalau bidang kedokteran kan bisa berakibat fatal kalau salah. Jadi misalnya mereka dulu misalnya menganalisis apa sih berapa konsentrasi paracetamol yang tepat untuk menurunkan panas gitu misalnya kayak gitu ya. Mereka melakukan systematic review tentang itu. Jadi semua konsentrasi mereka tes ya, itu tuh harus benar-benar rigid standar. Itu kenapa beberapa protokol itu memang sangat rigid seperti itu, karena tujuannya adalah bidang kesehatan tadi. Nah, pertama itu Bu, jadi apakah manual dan tools itu mengacu pada protokol tertentu? Kalau mengacu pada protokol tertentu, saya sih berpikir harusnya sama-sama bagusnya, gitu ya. Apakah mau tools ini sebenarnya mempermudah di mana-mana, cuman itu aja, lebih cepat, lebih mudah. Dan yang saya tampilkan tadi itu lebih kepada manajemennya sebenarnya. Jadi kalau kita manual kan, dulu misalnya saya manual kan saya catat di doc atau di logbook ya, dulu masih ada logbook itu saya catat, saya mencari dari basis data ini, kata kuncinya ini, tanggal segini gitu ya, hasilnya begini, kan kita tulis ulang. Tapi kalau kita pakai tools kan kita tidak perlu melakukan itu, kita bisa input di situ langsung gitu ya, dan tahapan-tahapannya terdokumentasi. Sebenarnya tujuannya lebih ke situ. Jadi jawaban saya bagusan mana manual sama pakai tools? Kalau menurut saya asalkan kita sama-sama tahapannya itu merujuk kepada suatu metode tertentu yang standar, Bapak Ibu bisa pakai dua-duanya. Mana yang lebih enak lah sebenarnya kayak gitu ya. Gitu. Tapi kalau tidak merujuk, nah itu mungkin ini Bu, kenapa kayak Parsifal ini sangat rigid? Karena memang kayak KitchenHam atau Prisma yang saya sebut ya, dua itu memang kayak gitu. Dia sangat amat rigid, bahkan mungkin Bapak Ibu semakin Bapak Ibu mempelajari protokol itu semakin mumet sendiri gitu. Kalau saya gitu. Jadi misalnya kayak Prisma aja itu setiap tahapan mereka punya dokumentasi yang tebal. Kalau dicetak mungkin segini mungkin, cuma ini nggak dicetak ya. Jadi setiap tahapan tuh dia punya penjelasan yang sangat rigid seperti itu. Jadi memang seperti itu dia untuk membuat standar lah mungkin supaya tidak ini. Jadi kalau kita buat systematic review, kita bilang pakai protokol tertentu ya kita harus mengikuti. Tapi kalau kita tidak pakai protokol ya berarti kita punya metode sendiri, gitu ya. Seperti itu. Jadi jawabannya ya terserah sesuai kebutuhan mungkin. Terkait kerigidan juga Bapak Ibu tadi yang saya bilang, kalau Bapak Ibu mau ke jurnal yang bagus, jurnal Q1, Q2, saran saya ya harus ribet itu. Karena mereka reviewernya akan meminta tahapan-tahapan itu secara jelas, kenapa begini, kenapa begitu, bagaimana bisa begini-begininya gitu ya. Tapi kalau tanda petik hanya konferensi, misalnya konferensi itu kan lebih mudah, mungkin Bapak Ibu tidak harus mengikuti keribetan dia. Ada beberapa tahap yang bisa kita skip, tidak harus sampai banget gitu. Ataupun di jurnal nasional juga seperti itu, asalkan proses pencariannya mungkin sistematis, nanti proses tahapan analisisnya tidak harus seribet dia gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Nah yang kedua terkait dengan beberapa aplikasi yang ada, mana yang lebih bagus? Mungkin bahasanya kalau bagus itu memang relatif ya, masing-masing preferensi ya. Cuman tadi yang saya bilang, untuk yang free, yang benar-benar free, Parsifal tetap saya yang pakai, saya andalkan karena dia memang benar-benar gratis. Walaupun ada beberapa fitur yang tidak sebagus di Royan dan di Confidence, gitu ya. Misalnya pada tahapan ini mumpung saya buka ini ya. Jadi ini salah satu yang saya kerjakan. Ini saya gedein supaya Bapak dulu lihat, cuman tidak gede juga. Jadi misalnya dalam tahap studi selection ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Parsifal ini, setelah kita dapat list bibliografi seperti ini,
kita kan baca judul sama abstrak. Pada saat seleksi ya, nanti kita bisa pilih apakah diterima atau ditolak. Jadi misalnya ini saya klik, itu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa setelah baca judul sama abstraknya, itu ada pilihan di sini. Diterima, ditolak, diterima, atau dia duplikasi. Nah, kalau di Parsifal ini itu bisa diubah oleh siapapun yang memiliki hak akses terhadap review ini. Jadi gini, tadi saya bilang saya punya 11 tim 11 tim yang mengerjakan ini. Karena saya untuk menghilangkan bias, setiap satu paper itu dikerjakan oleh 3 orang. Kalau saya begitu. Karena apa? Karena masing-masing orang itu kan punya perbedaan ya dalam sudut pandangnya gitu ya. Misalnya untuk melihat satu artikel ini bagus atau jelek itu aja. Mungkin bisa 3 orang ini bisa berbeda-beda. Gitu, makanya saya selalu pakai 3 orang. Misalnya 2 orang diterima, 2 orang menolak, oh berarti saya terima, gitu ya. Jadi kalau pakai Parsifal, misalnya saya terima, nanti teman saya ngakses dia nolak, itu bisa langsung ganti. Tidak ada dokumentasi siapa yang menerima dan menolak. Tapi kalau di Royan, Bapak Ibu bisa setiap akun itu punya bekas printnya gitu ya. Misalnya saya terima, kemudian mungkin Bu Imas tim saya menolak, nanti ada tulisan Imas menolak, Yani menerima, terus orang ketiga siapa, Pak Mufid menerima, oh berarti ini diterima karena 2 banding 1 gitu ya. Kalau di Royan bisa seperti itu fiturnya, tapi di Parsifal nggak bisa. Itu salah satu contoh ya yang membedakan yang berbayar dengan tidak berbayar gitu. Jadi lebih kepada proses-proses tekniknya. Tapi kalau tahapannya itu karena mereka mengacu kepada protokol yang mirip, sebenarnya nggak ada perbedaan dari tahapannya. Cuma itu tadi sih fasilitas-fasilitasnya ya, fasilitas tekniknya itu yang berbeda. Cuman kalau saya pernah pakai confidence itu ada batasan ya, ada batasan artikel yang bisa di ini, itu jadi akhirnya saya tidak pakai gitu. Jadi saya pakainya Parsifal. Tapi kalau Bapak Ibu bisa beli yang berbayar, saran saya pasti bagusan yang berbayar gitu ya. Mungkin itu ya Bu Imas ya, tapi terima kasih banyak. Mungkin tadi yang kayak apa Bu tentang AI dan gitu mungkin saya nggak tahu ya, mungkin apakah belum sosialisasinya belum semua. Jadi mungkin itu perlu juga ya sosialisasi ke pustakawan gitu supaya bisa disebarluaskan gitu mungkin ya Pak ya. Mungkin begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Saya kira sudah cukup jelas Ibu ya. Selanjutnya Bu Ulfa, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Mufid, Bu Yani, mohon pencerahannya. Apa yang sering ditanyakan juga terkait SLR ini adalah validitas data ya, dan sumber data yang yang memang harus digunakan dalam SLR ini kan memang yang betul-betul baik ya dan harus valid gitu. Nah, kadang biasanya peneliti itu membatasinya pada jurnal peringkat Q1 atau Q2. Jadi ada apa namanya itu ya, tidak ada bias dan setara gitu. Nah, ini kan ada yang menggunakan subject indexing, ada yang menggunakan indexing databases. Yang ketika menelusur itu kalau indexing database otomatis kan dia banyak ya yang kita temukan dan kita bisa sekaligus mengimpor, sekaligus menseleksi pada tahap identifikasi itu kita seleksi diimpor. Nah kemudian kalau yang ACM dan seterusnya ini bagaimana cara Ibu mengumpulkan data dengan jumlah yang tadi saya lihat diidentifikasi ada 60 dan seterusnya, dan bagaimana kemudian ya sampai itu pada tahapan eligible itu yang memang betul-betul digunakan, yang mana yang diinklusi, yang mana yang di-exclude gitu. Nah kemudian aplikasi tadi betul banyak sekali, ada orang yang menggunakan NPVO lah, ada yang tadi ada yang menggunakan yang barusan Ibu sebutkan gitu. Ada lagi yang saya pernah gunakan, saya lupa sekali nama aplikasinya itu. Maksudnya untuk memudahkan kita dan mempercepat, tapi malah pusing sendiri. Langkahnya jelimet dan detail. Akhirnya saya kembali ke manual. Nah, yang alat bantu yang kita gunakan itu ya typeset itu aja gitu untuk AI typeset untuk membantu kita
dengan rumusan masalah kita masukkan, kemudian nanti ada konsep-konsep yang dikeluarkan. Nah konsep-konsep itu kemudian disintesa. Oh ya, udah gitu aja. Jadi itu aja ya. Sebetulnya masih ada setnya nanti individu aja. Mohon maaf karena ini memang waktunya jam 4 kita harus mulai praktek ya. Jadi nanti bisa sambil praktek sambil berdiskusi. Saya kira itu nanti sambil mungkin karena dipandu langsung oleh Bu Yanyasi nanti. Jadi langsung bisa didengarkan oleh seluruh peserta. Monggo Bu. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Ini Bu Ulfa juga udah master ini ya. Jadi yang pertama tadi ya Bu ya, pemilihan basis data gitu ya. Saya pribadi kenapa saya memakai beberapa basis data itu karena setelah saya banding-bandingkan gitu ya Bu ya, saing-saing gitu ya lagunya, ternyata memang ada perbedaan masing-masing basis data itu, walaupun Scopus itu mengindeks semuanya ya, dia mengindeks ICM, IEEE gitu. Ini karena ini kasuistik. Jadi Bapak Ibu harus paham kasus di domain bidang Bapak Ibu. Seperti di kasus saya ini kan bidangnya NLP ya, Natural Language Processing. Ada beberapa proceeding conference yang sangat bereputasi di bidang saya, gitu ya. MNLP, kemudian SIGIR dan segalanya, itu mereka tidak diindeks oleh Scopus. Tapi kita sebagai orang bidang ini tahu bahwa konferensi itu adalah konferensi yang sangat reputable dan sangat bagus banget gitu ya. Sehingga kalau saya pakai Scopus saya nggak akan bisa tuh nge-grab yang bagian itu. Gitu, dia adanya di SCM. Gitu. Jadi akhirnya saya harus pakai SCM gitu ya. Terus kemudian jadi kasusnya kayak gitu. Jadi mungkin kalau di tempat Bapak Ibu, oh cukup pakai Scopus aja ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kita punya reasoning ya, punya alasan kenapa melakukan itu. Terus kemudian IEEE kenapa dipakai, karena memang jeda antara IEEE dengan Scopus tuh bisa 6 bulan sendiri. Jadi kalau saya ngambil data di Scopus hari ini, itu publikasi-publikasi yang 6 bulan, konferensi yang berlangsung 6 bulan kemarin itu nggak akan bisa tuh diambil gitu ya. Jadi saya tetap pakai IEEE. Jadi alasan-alasan seperti itu mungkin yang harus kita inikan. Tapi kalau misalnya mau pakai Scopus bisa ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi begitu di bidang saya, ini kan contohnya ya Bapak Ibu ya. Ternyata saya mendapatkannya segini nih. Di ACM 81, IEEE 31, Scopus 75, Springerling 123 gitu. Dan setelah dilakukan pengecekan duplikasi itu duplikatnya itu sekitar 37. Jadi memang banyak yang tidak duplikasi, maksudnya jangan berpikir bahwa kalau Scopus itu pasti sudah semua, enggak, ternyata ada yang di tempat saya, ini kasus bidang, jadi tergantung bidang Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu paham, semakin bagus untuk membuat reasoning ya, kenapa kita pakai basis data yang bervariasi gitu ya. Dan nanti baru untuk melihat apakah berkualitas atau tidak, nah di quality assessment ini. Jadi kalau quality assessment ini adalah untuk menjawab apakah yang kita itu artikel-artikel yang bagus. Makanya ada orang yang assessmentnya ini tulisannya itu apakah terindeks di Q1, terindeks di Q2, ada yang begitu. Tapi kalau saya tidak mendasarkan pada itu, jadi bisa jadi dia tidak terindeks karena tadi ya di SCM tuh ada yang tidak terindeks di Scopus, tidak terindeks di Simago, gitu. Tapi dia bagus gitu. Makanya saya membuat kriterianya adalah saya harus baca PDF-nya apakah dia memenuhi struktur eksperimen research gitu. Kalau dia memenuhi ya dia bagus gitu. Jadi itu untuk mengecek kualitasnya ya, eligibility atau quality assessment-nya. Jadi memang sangat tergantung kepada wawasan kita dan bagaimana kita bisa menjelaskan itu pada reviewernya. Terus kemudian tadi benar Bu, kalau tools itu dia punya ya itu tadi dia pakai protokol sih, karena kita pakai protokol mau nggak mau dia akan jelimet gitu. Tapi beberapa jurnal itu mewajibkan kita pakai protokol. Kalau kita nggak pakai protokol dia nggak akan menerima gitu, karena dia ingin melihat bahwa ini memang memenuhi gitu kestandaran metode dia gitu. Jadi kalau kita nggak pakai protokol ya mungkin di jurnal nasional bisa, di konferensi bisa, tapi kalau Bapak Ibu pengen di jurnal bereputasi tinggi Q1, Q2 itu ya, itu harus pakai protokol. Kalau enggak nanti kita akan ditanya gitu. Bahkan ada beberapa jurnal itu dia statement
dia harus pakainya Prisma, nggak mau pakai kitchen hand, nggak mau pakai Cochrane, nggak mau pakai apa. Ada yang begitu saking dia ininya banget ya sama itu. Jadi kita harus lihat-lihat nih tujuan kita mau kemana. Mungkin itu Mbak. Ya. Terima kasih Bu Yanasi, dan saya kira memang banyak sekali yang perlu didiskusikan ya, dan perlu juga ditanyakan oleh Bapak Ibu semua. Namun karena waktunya sangat terbatas, ini kita masih punya waktu 1,5 jam ya untuk melakukan praktek bagaimana step by step SLR itu bisa kita jalankan secara bersama-sama yang langsung dipandu oleh beliau Bu Yanasi. Oleh karena itu dalam tahap praktek ini Bapak Ibu nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok gitu ya. Apakah ini dengan cara menghitung atau langsung melingkar menjadi 5 kelompok begitu? Dihitung atau langsung di sini di depan ini kelompok 1, kelompok 2, kemudian di tengah kelompok 3, kelompok 4, kemudian yang belakang menyatu jadi 1. Ya, gitu aja. Begitu aja ya. Monggo Bapak Ibu silakan langsung membentuk lingkaran ya, berkelompok menjadi 5 kelompok. Jadi di depan ini nanti ya, terima kasih. Langsung saja nanti kami mohon bantuan ya, ada Bu Lufa, ada Bu Rasdanelis, ada Bu Aryani, Pak Ulum. Monggo langsung Bapak Ibu yang bisa membentuk lingkaran, dan ini kita akan langsung praktek ya. Tadi itu kan kita bingung nih ya terkait dengan materi yang sangat teoretik ya. Lalu bagaimana implementasinya? Karena kita sebagai pustakawan nanti saya kira ke depan itu kemampuan memahami metode SLR ini menjadi sangat penting, karena tuntutan dari ya tuntutan zaman ya, bahwa sekarang ini posisi pustakawan tidak lagi berada di balik layar, tetapi harus mampu menjadi mitra bagi sivitas akademik, baik itu Bapak Ibu dosen, mahasiswa dan perset ya, atau para peneliti ya. Jadi silakan, monggo langsung Bapak Ibu. 5 grup ya, 5 grup ya. Ada 5 ya. Jadi ini 2 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Kalau memang ya ini berapa nih? Latihan berpikir bukan seolah-olah, jadi mungkin kita belajar mau membuat mungkin konteks kita adalah kita mau membuat publikasi menggunakan metode systematic literature review gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi target Bapak Ibu adalah mau menulis publikasi SLR. Nah, yang perlu dipikirkan tadi seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu harus menentukan dulu dari akhir, start from the end-nya. Mau publikasi di mana? Itu harus dipikirkan dulu. Mau ke konferensi, gitu ya. Banyak konferensi-konferensi yang menerima publikasi artikel systematic literature review, gitu. Beberapa publikasi yang saya review itu di IEEE itu biasanya kita menerima systematic literature review, dan biasanya itu tidak terlalu detail banget, tidak terlalu susah kalau ya Mbak, ya sebenarnya bukannya menggampangkan ya, tapi tidak terlalu jelimet banget. Biasanya tuh range yang di review itu sekitar 15-20 itu udah paling banyak. Seharusnya tidak terlalu susah gitu ya. Itu yang harus ditentukan. Apakah mau di jurnal nasional? Karena kalau yang tadi balik lagi, kalau Bapak Ibu mau ke konferensi semacam IEEE, atau yang paling tinggi mungkin kalau Bapak Ibu ingin publikasi di jurnal yang Scopus level Q3 21. Kalau Q4 tuh menurut saya masih mirip-mirip jurnal nasional. Ya, Sinta 1, Sinta 2 gitu ya mungkin ya. Tapi kalau udah Q2, Q1 mungkin agak sulit. Nah, itu harus Bapak Ibu tentukan dulu nih.
Jadi saran saya tetapkan dalam hati, Bismillah, saya mau nulis publikasi di Jurnal Nasional Sinta 2. Gitu ya. Jadi itu niat dulu deh, niatnya ditulis dulu, Bismillah gitu ya, mau kemana? Karena itu nanti menentukan. Iya boleh Bu. Oh, kalau yang jurnal nasional dibaca masih baca ya, jurnal baca yang punyanya LIPI dulu, sekarang di BRIN. Terus kalau di Perpusnas di Visi Pustaka, terus ya kalau yang agak komputer di UI JIKI, Journal of Information komputer apa gitu ya, saya lupa, JIKI singkatannya. Itu kalau yang jurnal nasional. Visi Pustaka saya nggak tahu, kayaknya belum Cinta 1 2 kayaknya ya. Baca Cinta 2. Baca Cinta 2. Boleh Bu, masukin ke baca Bu ya. Jadi itu dulu, karena nanti itu akan menentukan sejauh mana usaha kita. Jadi Bapak Ibu tentukan dulu ya mau kemana. Terus yang kedua, yang saya juga nanti minta tolong ya Bapak Ibu pembimbingnya. Yang kedua, topiknya mau apa? Gitu. Coba angkat tangan yang sudah kepikiran topik. Belum ada. Saya udah muter 360 derajat. Kepikir topik itu gini aja Bu. Topik itu seperti tadi yang saya sampaikan, deteksi hoax. Saya gitu ya kalau saya ya. Terus ini pertama kalinya saya ngajar di bidang ini ya. Yang pernah saya ajar itu di bidang pertanian, itu ada yang gini, ini sebagai contoh mungkin menginspirasi tentang bioteknologi pada padi. Gitu. Contohnya ya, bioteknologi pada padi itu teman-teman di bidang pertanian tuh seperti itu. Jadi dia menganalisis apa aja sih aplikasi bioteknologi pada padi, misalnya gitu. Terus kalau kemarin di tanaman pangan, di Dirjen Tanaman Pangan itu saya ngajar juga dia tentang pupuk untuk lahan kering. Itu topik kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih ya. Sesimpel itu. Pupuk untuk lahan kering. Jadi dia mengidentifikasi pupuk-pupuk apa sih yang cocok untuk lahan kering gitu. Terus ada lagi tuh yang bidang fisika kemarin ya. Itu ada yang tentang fotonik, ini agak susah sekali ya. Ini tentang teknologi fotonik gitu ya. Jadi gitu aja. Jadi Bapak Ibu bisa aja mereview tentang satu teknologi, tentang satu pendekatan, tentang satu masalah, tentang apa, misalnya di bidang perpustakaan. Gitu ya. Itu topiknya harus ditentukan dulu sebelum mulai. Sudah dapat? Cari topik Bapak. Yang pertama cari topik, monggo Bapak Ibu cari topik. Ini untuk kelompok 1 Bu Yani. Ini dari Ini kelompok 1 sebagai langsung. contoh ya, silakan sharing yang punya topik. Bukan itu mau tanya, karena ini kan source-nya itu kan semua kita nyoba yang source-nya yang ada di Parsifal di sini. Ini kan internasional semuanya. Terus saya tadi coba pakai bahasa Indonesia nol jadinya. Oh iya, ini bagaimana ini? Oh nanti ini Bu, ini bisa pakai luar Bu. Maaf. Oh ya. Nanti ini aja Bu, kalau semacam lens gitu Bapak Ibu bisa kan? Lens.org itu nanti ada bahasa Indonesianya Bu. Nah memang karena dia memang lebih ke jurnal internasional, betul. Tapi sebenarnya jurnal nasional bisa, gitu ya. Jadi misalnya pakai Google Scholar atau pakai lens gitu ya. Dimension itu kan ada yang bahasa Indonesia ya. Bapak Ibu mungkin bisa cari di situ. Kalau yang topik ada yang mau Topiknya bisa? ini Mbak Winda mau coba topiknya tentang apa Bu? Mungkin ini yang perwakilan deh, satu kelompok angkat tangan satu topik yang berani menyampaikan berbagi. Silakan Bapak Ibu karena waktunya terus berjalan ya. Sampaikan aja topik ya, satu kelompok satu topik itu Mbak ya. Ya, nanti dikerjakan bersama-sama sebagai contoh untuk menjalankan tahapan. Enggak tuh digitalnya apa?
Tapi bukan review atau review, bukan review. Ibu, iya ibu lihat dulu. Kira-kira yang belum yang mana? Harus ada sisi yang belumnya nih yang mana? Gitu. Misalnya ada yang di masyarakat, ada yang di mana? Pasti ada sisinya yang mereka bisa masuk. Jadi harus gapnya itu ya, gapnya itu sebelah mana kita masuk gitu. Tapi kepada pengembangan SDM di perpustakaan. Tapi memang ini baru kita coba, kita mau ambil basis data di sekolah. Nah, cuma kata kunci apa yang pas, ini biar teman-teman nggak suruh untuk mencari di luar. Oh iya, baik. Jadi apa bahasanya Pak? Tapi memang Intinya tentang usahawan. Itu kan biasa. Kata kunci yang salah satu. Iya, iya betul. Jadi biar mereka eksperimen. Ya, baik. Jadi kalau udah itu satu gitu, ada nggak publikasi? Pertama, kalau ibu punya ide, langsung cek di Google Scholar atau Scopus. Ada nggak publikasi tentang itu? To LinkedIn and plagiarism. Nanti bahasa Inggrisnya. Mau bahasa Inggris, mau artikel Indonesia atau Indonesia aja tuh semua global, Inggris semua. Kita kalau kenal Scopus piye? Bisa. Nanti pakai. Nah, oke. Berarti topik ini bisa nih. Ini contoh ya, yang nomor Bapak yang grup 5. Berarti review tentang perilaku pencarian ikan. Gimana cara melakukan reviewnya, gitu ya? Ini saya kasih contoh kalau pakai Parsifal ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pakai manual, tapi dengan melakukan tahapan yang sama, atau bisa pakai tools. Ini tools aja. Contohnya adalah Parsifal. Jadi pertama Bapak Ibu bikin new review.